Oke, sahabat semua, kali ini kita bertemu lagi di bagian ini ya, yang baru dalam suasana yang baru. Ini perlengkapan baru juga, mudah-mudahan bisa menunjang channel ini untuk kedepannya. Di bahasan kali ini, gue mau melihat atau mau membahas soal ini ya, Piala Dunia di Qatar ya. Piala Dunia di Qatar ini sebenarnya lebih banyak apa ya perbincangan ya daripada kelangsungan nanti di penyelenggaraannya atau lebih banyak di luarnya daripada di dalamnya ya. Yang sebenarnya sih menurut gue ini hal-hal wajar aja. Kenapa? Soalnya di ini hal baru juga. Karena soalnya pertama di Piala Dunia sekarang itu berlangsung di bulan November nggak kayak biasanya. Atau dan ini terjadi kali kedua ya kalau nggak salah di Asia ya. Waktu itu Korea Jepang pernah bersama di Piala Dunia 2002 di 2002 berarti udah 20 tahun lalu. Asia itu dapat kebagian jadi tuan rumah gitu ya. Nah, yang lebih ini menjadi hal aneh lagi adalah di Qatar ini berlangsungnya itu di bulan November. Kenapa di bulan November? Soalnya di suhu di Timur Tengah itu terutama di Qatar, kalau di jadwal biasa Juni Juli itu ya bisa sampai temperatur lebih dari 55 derajat Celcius gitu ya. Bahkan di salah satu negara Timur Tengah waktu gue lihat di Kuwait ya, bisa sampai 60 derajat gitu ya. Jadi si lampu lalu lintas itu sampai meleleh saking ini ya saking panasnya di sana gitu. Jadi untuk kebaikan bersama maka diadakanlah di bulan November. Namun yang jadi pro kontra adalah soalnya yang masih gue sampai saat ini itu adalah permasalahannya itu di jadwal Eropa yang bisa ngerubah jadwal-jadwal sepak bola Eropa. Ya, kalau untuk yang lain sih misalkan di Amerika Latin dan sebagainya macamnya itu mereka nggak masalah juga atau mungkin entah itu berita yang belum gua baca. Cuman sampai saat ini yang masih jadi permasalahan itu atau menjadi perbincangan itu kan soalnya dari Eropa ya. Karena ya memang pusat perhatian itu pasti di Eropa gitu sampai sekarang. Dan yang pasti nggak kalah lagi jadi perbincangan itu soalnya terutama di jadwal Liga Inggris. Liga Inggris ini sampai saat ini masih menjadi liga terbaik ya di dunia berarti kalau jadi dimana Hamin seminggu itu mereka masih jalan, tapi ketika Piala Dunia selesai nanti itu tanggal 26-nya mereka malah ngadain Boxing Day. Nah, itu yang jadi permasalahan yang sebenarnya menurut gue sih kalau misalkan kedua eh, apa ya kalau misalkan antara FIFA atau dengan FA Inggris ini bisa saling menyesuaikan gak akan terjadi seperti ini juga misalkan ya oke untuk tahun ini gak diadain dulu Boxing Day gitu kan ya. Nah itu gak akan jadi masalah juga cuman ya mungkin ada pertimbangan lain kenapa FA tetap melaksanakan Boxing Day di tahun ini ya mungkin salah satunya karena daya tarik dan lain sebagainya macamnya ya meskipun gue inget banget waktu presiden UEFA-nya itu Michel Platini itu sempat mengkritik Boxing Day gitu ya karena buat dia ya berkumpul di keluarga itu ya lebih utama lah daripada bertanding sepak bola gitu ya. Nah ini yang jadi pusat perhatian itu pasti Liga Inggrisnya ini. Nah selain itu juga banyak pemain-pemain hebat kan soalnya main di Liga Inggris juga jadi pasti si Liga Inggris ini jadi patokan banget gitu kan ya sebuah liga itu berlangsung atau enggak. Terus di Piala Dunia ini banyak pemain-pemain absen seperti misalkan Paul Pogba yang hampir dipastikan absen. Terakhir Sadio Mane hampir ya sudah dipastikan absen di Piala Dunia 2022. Tapi ya mungkin kita berharap aja ada katakanlah keajaiban atau mungkin keputusan medis yang lain yang bisa merubah akhirnya pemain-pemain itu bisa tampil di Piala Dunia gitu ya. Lalu di Piala Dunia kali ini sebenarnya kalau gue lihat sebenarnya bisa punya sisi atau cerita yang berbeda. Misalkan dengan adanya jadwal di bulan November ini, maka otomatis artinya
setiap tim itu bisa, untuk tim yang kuat gitu ya, memang bisa memberikan opsi lain kepada pemain lain dan memberikan kesempatan kepada pemain yang lain di luar pemain-pemain yang udah memang langganan timnas gitu ya. Jadi nggak bergantung dengan pemain-pemain bintang yang mereka miliki, tapi justru bisa menghadirkan bintang yang baru. Nah ini sebenarnya menurut gue salah satu sensasi Piala Dunia itu di sini gitu. Hadirnya bintang-bintang baru di sepak bola internasional. Gue ingat banget dulu, sebelum tahun 2010, sebelum Piala Dunia 2010, kita nggak begitu kenal dengan namanya Thomas Muller atau Mesut Ozil. Kalau Ozil mungkin udah banyak dikenal sejak udah lama. Namun puncak-puncaknya itu ketika Piala Dunia 2010 gitu. Kita kenal Mesut Ozil, kita kenal Manuel Neuer. Sebenarnya Manuel Neuer udah jadi kiper favorit gue waktu itu di sebelum tahu Piala Dunia 2010 gitu. Namun ya puncak-puncaknya adalah ketika di Piala Dunia 2010 lagi-lagi gitu. Jadi atau di Piala Dunia 2014 kita belum banyak yang tahu tentang soal James Rodriguez gitu. James Rodriguez yang waktu itu jadi top skor Piala Dunia ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya sama dengan Thomas Muller, tapi karena kontribusinya lebih besar jadi James yang jadi top skor Piala Dunia waktu itu. Nah, James Rodriguez kita belum begitu banyak yang kenal di waktu itu. Tapi berkat Piala Dunia 2014 di Brazil dia dikenal dan akhirnya langsung direkrut oleh Real Madrid. Bahkan Mario Götze waktu itu belum begitu terkenal sampai akhirnya dia menjadi cetak gol penentu di final gitu. Nah ini sebenarnya dengan adanya Piala Dunia 2022 ini, dengan banyaknya pemain yang cedera ini, pemain bintang yang cedera ini, pemain-pemain hebat yang cedera ini, justru menurut gue bisa lebih memberikan peluang hadirnya bintang-bintang baru gitu. Dan menurut gue berpeluang juga banyak menghadirkan kejutan. Misalkan negara-negara yang tak terduga bisa jadi lolos 32 besar atau 16 besar ya, atau bahkan mungkin sampai semifinal. Tim-tim yang tidak terduga seperti misalkan Meksiko kah, seperti misalkan negara-negara yang belum bisa dianggap kuda hitam seperti Belgia lah dan sebagainya macam. Dan ya Belgia kalau nggak salah waktu kemarin itu berada sampai semifinal ya, ngalahin Brazil justru yang mengejutkan. Nah ini sensasi-sensasi Piala Dunia yang sebenarnya kita lupakan dan fokus kita ke berita-berita negatif di luar gitu gue bilang. Meskipun gue nggak menampik mungkin ada efek-efek negatif atau mungkin efek-efek yang menjadi penyebab banyak pihak yang kontra gitu soal Piala Dunia 2022 ini. Dan gue nggak menampik juga misalkan ada usaha-usaha dari pemerintah Qatar yang mungkin ya bisa dikatakan menghalalkan berbagai cara atau ya bagaimana caranya ini Piala Dunia ini harus berlangsung gitu kan, atau harus mulus lah, harus sukses gitu. Karena ya ini sebenarnya berbicara kepentingan ya, di Qatar itu kan sebuah negara yang jadi mereka itu punya kepentingan untuk bisa menambah wisatawan untuk penambahan penambahan pendapatan mereka, negara mereka gitu kan. Nah, turnamen-turnamen akbar seperti ini tuh peluang besar buat negara-negara yang bersangkutan agar mereka dikenal dan akhirnya menjadi tujuan wisatawan. Nah, itu salah satu kepentingan di Qatar. Dan yang gue sesalkan ini berita terbaru ini dari mantan ketua FIFA Sepp Blatter ya, yang menyatakan bahwa menunjuk Qatar itu kesalahan. Loh, ya orang waktu itu kepemimpinan dia ya waktu itu menunjuk Qatar gitu kan ya. Nah, ini yang menurut gue sesalkan juga. Tapi apapun itu ya akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa tinggal menghitung hari lagi Piala Dunia Qatar akan berlangsung gitu. Dan ya gue harapkan sebagai salah satu penggemar sepak bola ya Piala Dunia di Qatar itu sesuai dengan ekspektasi. Kalau soal fasilitas segala macam, infrastruktur dan segala macam, udah gue nggak usah tanya lagi lah, di Timur Tengah itu gimana sih niat mereka itu gitu kan ya. Ya mereka rela sangat-sangat royal lah gitu ya karakternya itu, apalagi ini untuk kepentingan negara mereka sendiri gitu. Apalagi ini untuk kepentingan negara mereka sendiri gitu kan. Jadi nggak usah kita pertanyakan bagaimana kesiapan mereka, meskipun memang beberapa fasilitas seperti misalkan seperti Wisma atau
tempat tinggal untuk beberapa fans yang masih belum selesai juga dikerjakan. Tapi ya gue percaya sih pemerintah Qatar bisa menyelesaikan itu, karena sebenarnya di sini kepentingan sepak bola dan politik itu nggak bisa dipisahkan ya di pagelaran Piala Dunia ini gitu. Mereka punya kepentingan sebagai sebuah negara, dan menurut gue Piala Dunia itu memang layaknya apa ya, disebarkan merata, ada gilirnya di Afrika, di Asia, tidak hanya di Eropa gitu kan, bahkan mungkin nanti di Amerika Latin. Dan yang uniknya Piala Dunia 2022 ini, Indonesia itu pernah mencalonkan diri ya, jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Bahkan waktu itu wakil presidennya masih Yusuf Kala, presidennya itu masih Pak SBY, bahkan sampai merencanakan merekrut Gus Hiding sebagai pelatih kepala timnas Indonesia gitu. Jadi teman akhirnya ya dengan berbagai macam keunggulannya ya Qatar berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 gitu. Ya kita harapkan aja mungkin bakal lebih banyak bintang-bintang baru bermunculan di Piala Dunia 2022 ini, terlepas dari banyaknya kontra dan isu HAM dan segala macam. Ya kita harapkan aja Piala Dunia ini tidak sekacau pemerintahan saat ini gitu kan ya. Dan gue masih ingetin aja nih, jadi isu HAM itu sangat kental di Timur Tengah ya, karena beberapa negara Timur Tengah itu masih menerapkan sistem monarki, yang memang di sistem monarki itu yang adanya kerajaan, pemerintahan turun-menurun gitu ya. Jadi itu masih banyak negara yang memperlakukan itu seperti Arab Saudi dan diantaranya Qatar gitu ya. Jadi dan isu HAM itu biasanya berada di negara-negara yang memang monarki, karena di negara monarki itu dia apa ya, gimana raja deh gitu ya. Semuanya diatur oleh raja 100% gitu kan, atau oleh pemimpinnya 100% gitu. Jadi memang jangan aneh juga kalau misalnya banyak-banyak isu pelanggaran HAM dan segala macam untuk Piala Dunia. Tapi Piala Dunia itu tidak terlepas dari isu-isu negatif selama ini gitu kan. Seperti contoh misalkan waktu di Brazil isu kesenjangan sosial gitu kan ya. Di Afrika waktu itu kalau nggak salah itu soal tingginya tingkat kriminalitas gitu ya. Jadi isu-isu seperti itu setiap gelaran Piala Dunia, setiap tempat pasti ada gitu. Nah apalagi yang menonjol di Timur Tengah itu adalah ya salah satunya isu HAM ya, karena masih banyaknya yang tadi gue bilang, selain monarki ya banyak pemimpin-pemimpin yang sifatnya terkenal diktator sih gitu ya, yang sekarang perlahan-lahan sudah menuju ke arah demokrasi. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan di kesempatan ini. Thanks for watching.